Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 cawan, terus King of Swords, 6 tongkat, 9 pedang, 7 tongkat, 8 koin, Page of Wands, 5 cawan, 7 pedang, dan kartu Knight of Wands ya. Oke, terus tema untuk bintang Gemini untuk bulan Mei 2025 adalah kartu 5 tongkat ya, Five of Wands, yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin ya. Oke, jadi ceritanya Gemini untuk bulan Mei yang akan datang, sebagian besar dari kalian mungkin ada yang masih sepertinya masih mengalami semacam bentuk dilema gitu ya dalam kehidupan kalian. Mungkin dilema tersebut sebenarnya sudah kamu alami akhir-akhir ini, dan energinya itu mungkin masih terbawa sedikit ke dalam bulan Mei Gemini ya. Jadi coba untuk lebih bersabar ya, dan hati-hati ya. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan ya, mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi merasa dilema juga ketika ingin mengejar sebuah tujuan dalam kehidupan kalian ya. Jadi silakan gunakan intuisimu, kalau perlu ya silakan cari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sumber dilema tersebut nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Temperance, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi artinya memang untuk bulan Mei ada langkah moderasi, pelan-pelan saja gitu ya untuk mengejar tujuan, sambil apa? Sambil berpikir seimbang. Soalnya kenapa? Ada semacam dilema batin yang perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu nantinya ya, 5 tongkat. Oke? Dan di bawahnya lihat ada kartu Queen of Pentacles dan The Sun. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn, atau dengan bintang Leo ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin ada yang telah menerima sebuah kejelasan baru, terutama yang berkaitan dengan segi materi ya, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi kejelasan telah kamu terima, kejelasan telah kamu terima Gemini, yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah dan keputusan selanjutnya ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 5 tongkat sebagai tema utama ya, bisa dikatakan untuk bulan Mei memang ada semacam dilema batin yang perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu nantinya ya. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 2 cawan. Jadi sepertinya di awal bulan, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba nih untuk menjaga, mendekati, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai ya, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya. Jadi ada upaya untuk menjaga sebuah hubungan agar lebih akrab ke depannya ya. Bagian lain bisa diartikan mungkin ada yang akan mencoba bekerja sama dengan seseorang bahu-membahu ya ketika mengejar sebuah tujuan di minggu pertama nanti ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu si Raja Pedang ya, King of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei kalian diminta ditantang untuk selalu berpikir cerdas Gemini ya. Perlu untuk lebih berpikir cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian nantinya. Ini tantanganmu kali ini ya. Misalnya mungkin perlu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, perlu berpikir cerdas ketika ingin mengejar sebuah tujuan, dan lain-lain ya. Oke, di masa lalu lihat ada kartu 6 tongkat ya. Jadi ceritanya selama di masa lalumu memang ada sebuah target besar, target keberhasilan yang pernah kamu kejar. Jadi kira-kira apa targetmu di masa lalu Gemini ya. Oke, di bulan April kemarin ada kartu 9 pedang. Jadi selama bulan April memang ada yang terlalu overthinking gitu ya, mungkin terlalu khawatir berlebihan. Jadi kira-kira apa yang sedang kamu khawatirkan Gemini selama bulan April? Misalnya mungkin lagi memikirkan seseorang, mungkin lagi mengkhawatirkan kondisi keluarga ya, mungkin lagi mengkhawatirkan kondisi pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Jadi perlu untuk selalu berpikir tenang ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu. Ada kartu 7 tongkat. Jadi untuk bulan Mei sebenarnya pikiranmu itu lebih fokus untuk berjuang dengan sekuat tenaga ya. Jadi memang ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan Gemini. Jadi kira-kira apa perjuanganmu ya. Ini fokus pikiranmu. Oke, selama minggu kedua lihat ada kartu 8 koin yang melambangkan kerja keras ya. Jadi selama minggu kedua memang ada bentuk pengorbanan besar, kerja keras besar yang akan masih kamu lanjutkan
lanjutkan. Untuk apa? Untuk mengejar tujuan ya, agar lebih maksimal gitu. Jadi kira-kira kerja keras apa yang perlu dilakukan di minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu Page of Wands. Jadi ceritanya selama minggu ketiga memang ada inspirasi baru, semangat baru untuk terus bergerak maju ke depan. Jadi semangatmu akan muncul kembali di minggu ketiga nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 5 cawan. Jadi untuk bulan Mei, orang lain akan menilaimu tuh mungkin lagi merasa down banget gitu ya, kurang percaya diri, kurang pede gitu ketika menghadapi kondisi tertentu. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Oke, dan sebagai harapan utamamu kali ini ada kartu 7 pedang. Jadi untuk bulan Mei sebenarnya memang kalian tuh lagi punya harapan untuk apa? Untuk menyusun rencana penting ataupun strategi baru dalam kehidupan kalian ya. Ini harapan terbesarmu Gemini. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu Knight of Wands. Jadi ceritanya selama minggu keempat memang ada semangat lebih dalam dirimu. Mungkin lagi semangat nih untuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin lagi semangat untuk mendekati seorang, semangat untuk terus mengejar tujuan dalam kehidupan kalian nantinya selama minggu keempat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 4 koin, terus 6 koin, The Moon, dan Queen of Pentacles. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 4 koin dan 6 koin. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti memang ada yang akan mencoba untuk memberikan dukungan ataupun bantuan perhatian kepada seseorang. Ya, bisa juga terbalik energinya justru kamu yang akan mencari sebuah perhatian dan dukungan dari orang lain. Ya, jadi bagi kamu yang lagi punya target besar, perlu untuk lebih pelan-pelan ya, silakan cari bantuan dukungan dari orang-orang terdekatmu untuk mempermudah jalanmu Gemini nantinya ya. 6 koin. Oke, dan lihat di sebelahnya ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi mungkin ada yang masih menunggu gitu ya sebuah kejelasan, mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, kabar mengenai keuangan ya. Jadi silakan cari dulu kejelasannya seperti apa sebelum mengambil tindakan dan keputusan ya nantinya. Oke, apalagi ingat lihat tema utamamu kali ini 5 tongkat ya, dilema batin gitu. Jadi secara keseluruhan untuk bulan Mei nanti memang ada yang masih mengalami rasa dilema. Mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi urusan di kantor, di pekerja misalnya ya. Mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih menunggu tadi 4 koin ya, menunggu sebuah kejelasan dan kabar penting nantinya. Jadi coba untuk lebih bersabar. Kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat, cari dukungan dari orang-orang terdekat. 6 koin untuk mempermudah jalanmu nantinya Gemini ya. 6 koin. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya The Moon dan Queen of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo dan Capricorn ya. Oke, kartu jadi ada terus ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi hati-hati untuk bulan Mei memang ada sedikit unsur ketidakpastian yang akan kamu lalui dalam hubungan cinta ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya mungkin lagi kurang pasti nih ketika PDKT, ketika ingin mendekati seorang, mungkin lagi kurang pasti ketika mengambil keputusan. Namun semuanya itu tetap bisa kamu hadapi sambil berpikir tenang, berpikir stabil nantinya ya. Si Ratu Koin. Jadi gunakan pikiran yang lebih tenang, lebih stabil untuk menghadapi urusan dalam percintaan selama bulan Mei yang akan datang. Dan ingat tema utamamu kali ini 5 tongkat ya. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba merasa dilema gitu ya, merasa dilema ketika menghadapi pasangan, mungkin lagi merasa dilema cinta ya, dilema ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai ya, dikarenakan faktor ketidakpastian tadi, The Moon ya. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu selama bulan Mei yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.